Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu, jamaah hadirin yang saya cintai, hari ini kita memasuki kitab, insyaallah kita akan bahas bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Syekh Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Boleh teman-teman lihat, tengok kanan kiri ya jamaah. Dilihat barangkali ada teman kita yang baru datang. Ajak bareng-bareng. Yuk. Mbak Mia, yang terjemahan halaman berapa? 77. Yang ada kitab terjemahan 77. Yang kitab asli halaman berapa ibu-ibu yang kitab kuning? 41. Sudah? Yang kitabnya mirip dengan saya ini halaman 89. Ya. Halas? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faslun. Ayo ibu-ibu masih ingat nih murojaah nih, lama ya enggak ketemu ya. Apa itu arti faslun? Faslun, kalau ada di kitab faslun. Ayo Bu Yeni, apa Bu Yeni? Ibu, faslun itu apa artinya? Enggak tahu ya. Diingat-ingat ya ibu-ibu ya. Faslun itu adalah pergantian dalam bab. Jadi bab baru, memasuki bab baru. Kalau dalam sebuah kitab itu ada kata faslun. Jadi faslun di sini bukan kelas, bukan. Kan kalau bahasa Arabnya kelas faslun. Ya, aina fasluki? Di mana kelasmu, bukan. Tapi faslun di sini adalah ya pergantian bab. Bab baru itu namanya faslun. Ya, diingat-ingat ya ibu-ibu ya. Baik. Faslun, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yadkhulu 'ala syekh kamil al-khisal. Masya Allah. Wa yadkhulu 'ala syekh kamil al-khisal itu artinya ibu-ibu, kalau kita penuntut ilmu mau belajar menghadap sang guru, duduk di majelis ilmu, maka duduklah dengan keadaan yang sempurna. Maka masuklah dalam majelis sang guru dengan keadaan yang sempurna. Seperti apa keadaan yang sempurna itu? Nah, ini adab, ini bagian dari adab. Jadi orang menuntut ilmu itu kalau pengen ilmunya barakah, kalau pengen ilmunya manfaat, bukan hanya berlomba-lomba mengumpulkan banyak ilmu, tetapi lebih dari itu dia harus mendahulukan adab terlebih dahulu. Bu, kita pengen gak sih ilmu yang sedikit ini barakah? Pengen. Maka kalau kita pengen, dahulukan adab. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Mutanadzifan. Orang mau menuntut ilmu, mau menghadap guru, itu keadaan dirinya bersih. Ya. Makanya dulu para ulama, kalau mereka duduk di majelis ilmu, mereka punya baju yang memang nggak dicampur-campur. Mereka gunakan itu khusus untuk menuntut ilmu. Jadi kalau ibu-ibu mungkin beda ya antara baju untuk menuntut ilmu dengan baju untuk apa Bu? Untuk tidur, untuk masak gitu ya. Itu dibedakan. Mutanadzifan kama dzakarnahu fil muallim. Ya sebagaimana sudah disebutkan, sang guru juga harus bersih. Misalnya apa? Mutatahhiran musta'milas siwak. Mau, ini penting banget nih Bu. Mau datang ke majelis ilmu, usahakan bagi yang dia memungkinkan untuk berwudu dulu. Mutatahhiran, berwudu. Ya, jangan bangun tidur langsung duduk di majelis ilmu.
Yang ada bangun tidur langsung duduk, nanti yang ada adalah menguap. Ada nggak orang saking buru-burunya bangun tidur, udah terlambat gitu ya. Nggak sempat mandi, nggak sempat wudhu, langsung duduk di majlis ilmu, bajunya baju yang kemarin. Itu kira-kira ibu-ibu orang yang keadaannya seperti itu semangat napa mboten nuntut ilmunya? Enggak, ya. Sudah acak-acakan mukanya, ya belum cuci muka, ya bukunya ketinggalan karena buru-buru. Jadi apa yang harus dilakukan? Berwudhu dulu, berwudhu. Setelah wudhu kalau masih ada waktu nih ya teman-teman, sholat. Minta sama Allah, ya Allah, saya hari ini mau ke kajian Umida. Saya hari ini mau ke Jogokarian. Mau belajar tentang adab. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa mengamalkannya. Salat 2 rakaat. Niatnya apa, Us? Niatnya bisa salat sunnah setelah wudhu, bisa salat duha. Campur boleh nggak? Boleh. Karena ini sama-sama sunnah. Yang sunnah kalau ditumpuk dengan sunnah itu boleh. Jadi bisa Ustazah, kalau saya buru-buru ini waktunya tinggal 5 menit lagi harus sudah berangkat. Saya niat sholat sunnah habis wudhu dan sholat duha bisa. Tapi kalau waktunya masih banyak, sholat sunnah dulu setelah wudhu. Ada itu. Setelah itu baru disusul dengan sholat duha. Bilal bin Abi Rabah, ya beliau adalah sosok di mana terdengar suara kakinya beliau itu, suara jejak-jejaknya itu di telinga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW waktu itu bertanya kepada Bilal, dan ternyata di antara amalan Bilal itu kalau habis wudhu sholat. Masya Allah, ringan ya Bu, tapi yang terpenting adalah istiqomah. Itu yang paling berat. Sholat 2 rakaat ringan apa mboten? Ringan. Tapi istiqomahnya itu yang butuh perjuangan. Jadi sebelum ngaji nih Bu, jangan lupa sholat dulu dan minta sama Allah. Ya. Musta'milas siwak. Jangan lupa kalau yang punya siwak, bersiwak dulu. Ustazah, saya tuh udah nggak punya siwak, dulu habis umroh masih ada kayu siwak, sekarang udah habis. Boleh sikat gigi. Ya, itu penggantinya adalah sikat gigi. Apalagi bagi teman-teman yang mau menghadiri majelis ilmu, sebelumnya makan sesuatu yang baunya menyengat. Contohnya misalnya apa? Pete, jengkol, apa lagi? Bawang. Itu pastikan mulutnya harus sikat gigi dulu. Kenapa? Karena nanti kalau habis makan pete, habis makan jengkol, habis makan bawang putih, langsung menghadiri majelis ilmu, khawatir mengganggu teman sebelah. Ya. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau bisa mandi dulu, mandi itu lebih baik. Ya mandi, ya seger ya. Jangan sampai kita karena cuacanya hujan nggak mandi gitu ya. Itu nanti rasanya nggak enak di badan. Ya baik. Kemudian farighul qalbi minal umuri syaghilah. Penting nih, paling penting ini. Kalau mau menghadiri majelis ilmu ibu-ibu, tolong hatinya dikosongkan. Maksudnya dihadirkan. Apa yang perlu diselesaikan, selesaikan dulu sebelum menghadiri majelis ilmu. Bagi para pedagang itu pesanan-pesanan, kalau besok mau menghadiri majelis ilmu malam itu udah rapi. Jangan ke majelis ilmu bawa HP dikit-dikit lihat closingan. Nah, itu nggak fokus. Ya. Jangan pula ketika menghadiri majelis ilmu ibu-ibu masih dalam keadaan belum yakin kompor udah dimatikan belum. Nah, itu kan jadi nggak fokus. Nah, Ustadaan masak, tadi kompornya mati belum ya? Nah, pastikan kalau mau keluar rumah kompor sudah mati, gitu ya. Nggak ada sesuatu yang menyibukkan hati. Ya, Masya Allah. Dan hari ini tuh ibu-ibu banyak ya orang-orang hadir ke majelis ilmu, badannya ada di sini, tapi entah hatinya kemana. Jadi selesaikan semuanya dulu, baru kemudian duduk di majelis ilmu. Ya, kalau bisa nggak ada HP di samping lebih baik. Ya, baik. Wa alla yadkhula bi ghairi istizan. Tidak masuk ke ruangan syekh atau ke majelis ilmu tanpa izin. Jadi harus izin dulu. Contohnya kayak di Umida sekarang izinnya seperti apa?
mengisi buku atau apa tuh? Kehadiran ya di tempat yang telah disediakan oleh panitia, itu bentuk izin. Ya. Idza kana syekh fi makanin yuhtaju fihi ila istidzan, atau izin kalau memang di ruangan itu syekhnya memberikan peraturan yang masuk ruangan ini harus izin. Ya, itu izin dulu. Ya syekh, boleh enggak saya besok wahai guruku ikut kajiannya engkau? Ya. Tapi kalau di flyernya ditulis terbuka untuk umum, berarti itu artinya tanpa izin sudah bisa menghadiri. Gitu ya ibu-ibu ya. Kan ada tuh sekarang kajian berbayar juga ada kan? Dan kita nggak boleh ibu-ibu suudon ke panitia. Kajian kok yo berbayar gitu ya. Kan bisa jadi itu kajian berbayar, tapi ternyata bayaran yang diberikan dikembalikan ke peserta. Entah itu buat beli snack, entah itu buat beli makan siang, entah itu buat bikin modul, entah itu buat menyewa ruangan, ya. Dan sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah, itu pasti Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Jadi saya itu sedih kalau misalnya panitia sudah berjuang ya, pengen menghadirkan yang terbaik untuk para jamaahnya, misalnya dengan membayar sekian ribu, ya, 1 mangkok porsi bakso misalnya ya. Tapi ternyata banyak yang nyinyirin. Padahal kalau suruh nonton konser musik ya, suruh apa? Ya, atau misalnya yang berbayar ya, dan itu lebih mahal, tidak ada yang nyinyirin. Ya, dan ini nggak boleh ya akhwat. Kalau memang di situ berbayar ya berbayar. Ya. Kenapa? Karena yang namanya panitia itu sudah mempertimbangkan dengan matang. Ya, baik. Apalagi zaman sekarang kan ada tuh, ibu-ibu pernah dengar nggak? Acara yang diadakan bukan hanya di masjid, acara untuk menuntut ilmu diadakan di hotel. Itu ada. Ya. Dan sah-sah saja menuntut ilmu dimanapun. Yang jelas, ya, apa yang disampaikan tidak bertentangan dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhal. Kalau kita di ruangan masuk, ya seharusnya kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Kalau pelajarannya belum dimulai. Ya, tapi kalau pelajarannya sudah dimulai lebih baik tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena itu akan membuyarkan konsentrasi. Jadi kalau sudah nih sekarang sudah lagi berjalan, ada jamaah yang baru masuk, ya nggak usah ucapkan salam. Tapi kalau masuk, ya belum dimulai kajian, ucapkan assalamualaikum. Ya. Wa yakhussuhu, dan boleh mengucapkan salam kepada gurunya. Masya Allah. Masya Allah ya, adab ini yang kadang kita lupa ya. Wa an yusallima alaihi wa alaihim idan saraf. Salam diucapkan ketika mau masuk dan ketika akan meninggalkan majelis. Ya, ucapkan salam, assalamualaikum. Insyaallah. Kama jaa fil hadis falaysatil ula ahaqqu minas tsaniyah. Ya, tidaklah salam yang pertama itu lebih utama daripada yang kedua. Maksudnya di sini disebutkan bahwa orang yang pertama kali mengucapkan salam itu jauh lebih baik daripada yang menjawab salam. Jadi orang yang mengucapkan salam itu lebih utama ya daripada yang kedua. Baik. Kemudian ibu-ibu, apalagi adab yang harus kita terapkan dalam bermajelis? Ini penting nih. Wala yatakhatta riqaban nas. Tidak boleh kita melangkahi orang yang sudah duduk di depan kita. Jadi harusnya orang yang pertama kali duduk duduknya jangan di belakang. Orang yang pertama kali datang diisi dulu sop-sop terdepan. Ini seharusnya begitu. Jadi sekarang mulai ya Bu ya kita belajar. Ibu-ibu datang kalau nggak bawa anak, mungkin kalau bawa anak kan pengen di tempat yang lebih luas ya, nggak apa-apa. Kalau bawa anak sudah menimbang-nimbang, kayaknya Ustazah saya izin bawa anak di belakang, boleh. Kalau ibu-ibu ndak ada bawa anak, ibu-ibu datang
dan melihat kondisi majlis ketika itu di depan masih banyak yang kosong, isi dulu yang di depan. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau baru datang untuk mengisi di saf selanjutnya. Saya tuh sedih ya kalau misalnya dalam satu majlis itu pembicara sudah datang. Saya kemarin sempat begitu. Jadi ada beberapa majlis karena saya waktu itu sengaja perginya sekalian antar putra kami yang bersekolah masuk pukul 7:30, kajiannya diselenggarakan pukul 8. Itu saya sampai di tempat kajian kadang jam 8 kurang. Saya duduk, ya baru ada berapa orang, ya. Baru ada beberapa hadirin jamaah, ya. Dan ketika itu duduknya nggak langsung di depan, di belakang gitu ya. Sampai saya sudah mau memulai, nggak ada yang maju. Akhirnya panitia yang bilang, ayo diluruskan softnya, ayo diisi softnya dulu. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, kalau datang duduk di depan, kecuali ibu-ibu, kecuali yang hadir eyang-eyang. Biasanya duduknya nyender di tembok. Ya, dan saya memaklumi. Ya, saya memaklumi. Kalau memang kejadiannya seperti itu, saya memaklumi. Saya juga ada, ya. Kajian di Yogyakarta, ya di sebuah masjid di Yogyakarta, itu rata-rata ketika awal-awal dulu dirintis kajian tuh yang hadir eyang-eyang gitu. Saya duduk, saya datang, saya salamin tuh eyang-eyang. Mereka muter tuh, tembok semuanya diisi terlebih dahulu. Ya. Betul, nyender. Tapi saya memaklumi, oh itu karena eyang-eyang. Mungkin kalau nggak nyender tembok, ya punggungnya sakit. Tapi enggak apa-apa. Kalau giliran saya lihat kok masih muda-muda nyender tembok, berarti itu dipertanyakan. Ya. Jadi tolong bagi teman-teman yang usianya masih masih muda gitu ya. Itu tolong diisi dulu soft pertama. Dan ibu-ibu tahu, semakin dekat dengan guru, dengan sumber ilmu, maka akan lebih banyak ilmu yang didapatkan. Ya. Jadi tidak apa-apa diisi dulu. Alhamdulillah di Umida, Masya Allah sudah beradab ya, Masya Allah. Datang langsung diisi soft pertama, Masya Allah. Baik, barakallahu fikunna. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Nah, ini nih. Kalau datang, duduklah di tempat yang diduduki oleh teman di akhir majlis. Berarti kan yang pertama datang harusnya duduk paling awal. Biar nanti yang setelah-setelahnya tuh duduk di belakangnya. Bukan yang datang terakhir tiba-tiba pengen duduk di depan, padahal di depan sudah ada. Kecuali kalau keadaannya di depan masih kosong boleh. Itu ya ibu-ibu, Masya Allah ya diatur sedemikian rupa. Nah kecuali ada pengecualian. An ya'zana lahu syekh fit taqaddum. Kecuali gurunya bilang, maju. Saya tuh pernah di mana ya ngisi kajian penuh, Masya Allah. Sampai akhirnya saya lupa di majelis mana. Nih harusnya kan jaraknya begini ya Bu, karena penuh. Akhirnya saya bilang maju. Dan jarak antara saya dan jamaah tuh nggak ada jarak gitu loh, sedikit sekali. Sampai yang di samping-samping saya persilakan sini. Yang seharusnya ini bukan tempat untuk duduk karena di belakang masih banyak. Sini samping saya, samping diisi. Nah, itu boleh. Ya. Jadi kalau gurunya mengizinkan boleh, silahkan. Ya. Kenapa? Karena seorang guru itu ketika meminta muridnya untuk maju, dia tahu maslahat. Oh, di belakang masih banyak orang mau datang, nggak kebagian tempat duduk, gitu ya. Dan bagi para thalibul ilm, bagi kita sebagai seorang murid, kalau guru sudah mengatakan maju, jangan diam aja, maju. Ya. Sampai gurunya berkali-kali maju, ibu-ibu, ayo maju, itu kasihan yang di belakang. Nah, itu nggak baik itu. Ya, sekalinya guru bilang maju diisi, maju. Ya. Dan ini sebagai adab. Ya, Masya Allah. Baik. Au ya'lama min halihim isara dzalik. Atau misalnya ya'lam min halihim, atau orang-orang yang ada di sekitar mempersilahkan dia untuk maju. Itu boleh, silahkan. Jadi yang mempersilahkan untuk maju imma gurunya atau orang-orang yang sudah duduk. Silahkan Mbak, maju Mbak. Silahkan. Nah, boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada yang mempersilahkan, duduk di akhir majelis orang yang duduk. Baik. Wala yuqimu ahadan min maudhi'ihi. Jangan kita meminta orang yang sudah duduk untuk berdiri. Nggak boleh itu.
ada orang sudah duduk, ya, sudah datang duluan, kita datang terakhiran. Kita bilang ke orang yang sudah duduk, karena dia duduknya dekat temannya, pengen duduk dekat temannya. Padahal di situ sudah ada yang duduk. Kita bilang, Mbak, maaf ya Mbak, ini temanku, teman sahabatku, sohibku. Saya mau duduk di sampingnya. Maaf ya Mbak, bisa bangun nggak sebentar? Itu nggak boleh. Ya, kan kalau yang nggak tahu ilmunya mungkin aja begitu. Tapi tidak diperkenankan untuk memerintahkan orang yang sudah duduk di suatu tempat dalam menuntut ilmu, diperintahkan untuk berdiri dan berpindah tempat. Ya, Masya Allah. Fa in atharahu ghairahu lam yaqbal. Walaupun orang yang diperintahkan untuk duduk itu rela, tapi itu nggak beradab. Ya, kata Syekh Imam Nawawi, nggak boleh, sudah mau yang disuruh untuk pindahnya ridho atau enggak, tetap nggak boleh. Karena itu bagian dari adab. Dosa mboten ustadzah mboten. Tapi kalau kita memaksakan namanya nggak beradab. Ya, Insya Allah. Atau misalnya datang ke majelis, ya, pengen nyandar di tembok, dia datang terakhiran. Orang-orang sudah pada duduk nyandar tembok. Kita suruh di antara salah satunya suruh bangun, apa ini kan tempatku, gitu ya. Saya biasa kalau ngaji duduk di sini. Ya. Ayo bangun. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kan ada tuh kadang begitu. Saya tuh biasa kalau ngaji ya tempatnya di sini, padahal ya nggak ada tas atau nggak ada apalah gitu ya. Itu juga nggak boleh. Ya, Masya Allah. Dan ini kadang terjadi, ibu-ibu. Ya, padahal masjid milik umat, ya. Dan tidak boleh kita memerintahkan orang yang sudah duduk di majelisnya. Baik. Kemudian di sini iqtidaan bibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dalam rangka apa kita beradab, tidak memerintahkan salah seorang yang sudah duduk di majlis untuk berdiri, iqtidaan, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa di sini anhuma disebutkan? Semoga Allah meridhoi keduanya, dikembalikan kepada Abdullah dan kepada Umar. Ya, dua-duanya adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar sahabatnya Rasulullah, Abdullah bin Umar putranya Umar, sahabat juga. Bedanya Umar itu adalah sahabat senior, Abdullah ibnu Umar sahabat junior. Jadi di dalam sirah itu, sejarah itu, sahabat terbagi menjadi dua. Ada kibarus sahabah, ada sigharus sahabah. Kibarus sahabah itu seperti apa, Ustazah? Kibarus sahabah itu sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, ya Utsman, siapa lagi? Orang-orang yang masuk pertama-tama kali masuk Islam itu kibarus sahabah, orang-orang yang memang usianya juga sudah senior. Sigharus sahabah itu biasanya sigharus sahabat, juniornya sahabat. Itu biasanya anak-anaknya sahabat senior seperti Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, ya. Atau Anas bin Malik, itu sigharus sahabah. Ya. Berarti anak-anaknya para sahabat. Mereka tetap sahabat. Kok bisa, Ustazah? Karena mereka walaupun waktu jumpa dengan Rasulullah SAW usianya masih kecil, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka pun meninggal dalam keadaan beriman. Maka berhak disematkan kepada mereka ya julukan seorang sahabat. Tapi bedanya mereka dijuluki sahabat junior, gitu ya. Alhamdulillah dapat ilmu ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin. Ini dia. Au amarahu syekh bidzalik. Kecuali kalau misal datang terakhir misalnya. Kemudian beliau diperintahkan oleh syekh untuk maju. Ada maslahat di dalamnya. Contoh begini. Kan biasanya kalau syekh-syekh yang ada di Timur Tengah itu cara ngajarnya enakan banget. Begini. Ada yang membacakan kitab. Tinggal syekhnya tinggal na'lik. Na'lik itu tinggal menambahkan sedikit. Nah, yang datang terakhir itu adalah orang yang biasa baca kitab misalnya. Maka dia boleh maju. Ya, maju dekat dengan syekh. Kenapa? Karena kalau dia ada di belakang, otomatis hadirin langsung nengok ke belakang. Kan yang bacain kitab tuh harus di depan. Nah, itu kan ada maslahat di dalamnya. Jadi, Masya Allah ya ibu-ibu, saya dapatkan ini ada di Indonesia di Majelis Wingko Kelapa Gading setiap Senin. Hari apa itu Bu Yosi?
Nah, hari Senin pekan 1 dan pekan 3 saya ngajarnya enak tuh. Kenapa? Karena ada yang bacain kitab. Beliau Ustaz Nurul Hafizahullah Ta'ala, beliau baca nanti saya tinggal nambahin. Masya Allah. Di sini ada yang mau bacain kitab? Ada enggak? Boleh. Siapa yang mau bacakan? Ada? Panitia? Pengurus? Ada enggak yang mau bacain kitab di depan? Jadi baca wala yakhtariqa binnas. Saya bilang hasbuk, cukup, saya terangkan. Kalau ada alhamdulillah. Spesialnya kalau dia datang terlambat boleh maju, dekat duduk dengan gurunya. Ya. Kalau ada tolong japri panitia. Ya, boleh ya, Masya Allah. Baik. Kemudian wala yajlisu wasatal halaqa illa li darurah. Tidak boleh kita duduk ya di tengah-tengah majlis kecuali memang ada darurah, ada di situ darurat ya, ada suatu keadaan yang memang nggak bisa lagi kecuali dia duduk depan di tengah-tengah halaqah. Maksudnya gimana Ustaz kok duduk di tengah halaqah begini? Zaman dulu kalau kita kan sekarang ibu-ibu duduknya kan safnya depan, ya 1, 2, 3 ya. Kalau zaman dulu tuh orang menuntut ilmu tuh berhalaqah, halaqah itu muter. Nah, berarti kalau muter kan duduknya di pinggir-pinggir tuh. Kanannya syekh muter sampai mendekat. Bikin lingkaran, ya. Nah, bikin lingkaran. Jadi kan tengahnya harus kosong tuh, Bu. Kalau misalnya memang dalam keadaan darurat dia nggak bisa lagi duduk karena tempat yang sempit atau mungkin nggak memungkinkan, maka dengan seorang penuntut ilmu datang dan diizinkan oleh syekh untuk duduk di tengah halaqah, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa duduk nggak di tengah halaqah itu lebih baik. Kenapa ibu-ibu? Karena akan mengganggu konsentrasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang di tengah-tengah, kan? Nanti mengganggu konsentrasi. Ya. Jadi kalau zaman dulu halaqah itu belajar tuh melingkar. Kalau sekarang suruh melingkar ibu-ibu nggak cukup tempatnya. Ya. Baik. Wala yajlisu baina sahibaini illa biidnihima. Masya Allah. Dan kita tidak boleh memisahkan dua orang yang sudah duduk. Jadi kita nyelip-nyelip itu nggak boleh. Permisi saya duduk di tengah ya, itu nggak boleh. Ya. Orang yang sudah duduk biarkan mereka duduk. Masya Allah. Illa biidnihima, kecuali memang diizinkan oleh keduanya. Ada dua orang sudah duduk, kita mau nyelip, ya. Boleh nggak saya duduk di sini? Kalau dua orang itu bilang boleh silakan, boleh. Tapi kalau nggak diizinkan tidak usah memaksa. Cari tempat duduk lain. Masya Allah. Fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsuhu. Masya Allah. Nah ini penting nih ibu-ibu. Kalau ini misalnya ruangan penuh, contoh ruangan penuh banget, desek-desekan, nggak ada tempat satu pun nggak ada. Maka dalam hal ini kita memilih untuk pulang daripada kita mendolimi orang lain. Oh pernah juga waktu saya ingat itu waktu daurah ada Syekhona Najla, masih ada yang pernah ikut enggak? Ya saya lupa tahun berapa tapi sebelum Covid. Itu tempatnya persisnya di depan Hotel Espak. Apa sih namanya ya? Itu kan benar-benar memang ruangannya karena ruangannya terbatas. Ya, dan panitia juga sebenarnya sudah woro-woro daftar dulu. Tapi qadarullah yang datang kan bludak tuh. Akhirnya apa? Akhirnya panitia ndak enak kalau nggak dimasukkan juga nggak enak. Padahal pihak hotel ya sudah woro-woro. Misalnya panitia booking sekitar 200 orang. Harusnya sudah cukup tuh ruangan tuh 200 orang. Yang datang lebih dari itu. Maka akhirnya panitia pinjem tikar. Saya masih ingat, tikar pinjem, nyewa tikar, duduk gelar tikar. Jadi lucunya pesertanya tuh ada yang di atas kursi ya. Waktu itu di atas kursi itu peserta-peserta yang memang itu undangan, yang mendaftar, yang duduk di tikar itu yang datang terakhiran. Sudah penuh ruangan, padahal AC ya, itu Masya Allah desek-desekan. Akhirnya pihak hotel nutup, sudah nggak muat ini, sudah nggak muat, ditutup lah oleh pihak hotel. Dan para peserta nggak bisa masuk. Ibu-ibu yang di luar memaksakan pengen masuk, kan nggak bisa, ya sudah nggak bisa. Nah kalau keadaannya begini pulang, nggak apa-apa, itu lebih baik. Bahkan kalau memaksakan untuk masuk, khawatir itu mendolimi orang lain, ya. Jadi kadang begitu ya Masya Allah. Ibu-ibu kalau memang panitia bilang gini di flyer ya, kajian ini tidak bisa datang kecuali harus daftar, maka ibu-ibu daftar. Ya, jangan coba-coba datang. Karena apa? Karena itu bentuk izin. Ya, siap ya ibu-ibu ya. Jadi itu benar-benar
masih banyak orang di luar dan bukan panitia yang menutup pintu hotel. Pihak hotel yang menutup karena memang benar-benar di dalam sudah full. Ya, kalau keadaannya begitu mending kita pulang. Ya, jangan memaksakan walaupun tapi gimana ya Ustazah, saya kan pengen dapat faidah, beliau kan syekh dari Jeddah, saya pengen begini-begini, tetap enggak bisa. Ya, kenapa antum enggak daftar? Kenapa enggak datang duluan? Nah, jangan menyalahkan panitia. Ya, tetap panitia sudah memberikan yang terbaik, tapi karena datangnya terakhiran enggak dapat tempat duduk ya sudah pulang. Siap ya ibu-ibu ya begitu ya? Insyaallah. Baik. Faslun. Ayo, Bu Yeni lagi. Bu Yani harus bisa jawab. Ada hadiah, ya. Ayo Bu Yani, apa faslun? Masya Allah. Kalau nggak di awal tadi saya nggak dipanggil tuh Bu Yani, nggak tahu bisa jawab apa enggak? Ya, alhamdulillah. Panitia tolong tulis, Bu Yani dapat hadiah. Alhamdulillah. Kalau nggak begitu Bu Yani nggak ngeh ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Faslun. Wa yanbaghi aidan an yata'addab ma'a rufqatihi wa hadiri majlis syekh. Masya Allah. Bukan hanya kita beradab kepada seorang guru dalam menuntut ilmu ibu-ibu, tapi juga beradab dengan teman-teman yang ada di dalam majlis. Ya, jadi kalau misalnya datang ibu-ibu, gurunya belum datang, boleh teman-teman yang ada di sekitar majlis kita salamin. Ya, kita salamin dan kita sapa, assalamualaikum. Ya, boleh saya bergabung? Nah, itu boleh, masya Allah. Dan itu tandanya orang beradab. Ya, jangan sampai kita duduk asal duduk, ya, nggak mau menyapa kanan kiri. Akhirnya orang-orang sekitar ini siapa kok orang baru datang kok langsung duduk gitu ya. Nggak apa-apa, boleh kita menyapa. Ya, masya Allah. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asyikh wa siyanatun li majlis. Karena orang kalau datang dia bisa ramah kepada teman semajlisnya, itu dia menunjukkan bahwa dia telah beradab dengan syekh dan juga beradab dengan majelis ilmu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ya, ini bentuk dari apa kalau orang Jawa ki unggah-ungguh ya, sopan santun kita dalam bermajelis. Kalau ibu-ibu datang, enggak apa-apa disapa. Ya, assalamualaikum. Dari mana Mbak? Oh, saya datang dari Kulon Progo. Masya Allah, jauh sekali. Kesini naik apa? Nah, boleh. Assalamualaikum. Dari mana Mbak? Dari Magelang. Masya Allah, jauh sekali. Gitu ya. Dari mana Mbak? Dari Palembang. Masya Allah. Gitu ya. Iya, aslinya Palembang Mbak, tapi saya tinggal di Jogja. Gitu ya. Kan nanyanya dari mana? Ya, dari Palembang. Ya, misalnya. Ini contoh, enggak apa-apa. Ya itu bentuk, masya Allah ya, bentuk akhlak yang baik. Ya. Jadi kalau kita duduk jangan sibuk sendirian, boleh kita tanya, ya kita sapa jamaah, ya masya Allah. Dan itu masya Allah ya ibu-ibu, akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat. Jangan pernah anggap remeh. Sapaan kita terhadap kawan kita, senyuman kita kepada teman kita satu majlis, itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau duduk, ya temannya menyapa ya kita ikut menyapa. Ya temannya tersenyum ya kita balik senyum gitu ya. Walaupun mungkin ibu-ibu sebelum berangkat meninggalkan problem-problem dalam rumah, ya udah nggak usah dibawa-bawa ya. Tersenyum senyum dan itu pahala di sisi Allah, masya Allah. Baik. Wa yaq'uda baina yaday syekh qi'datul muta'allimin la qi'datal mu'allimin. Maksudnya ketika duduk di sebuah majelis ya, dan posisinya ia adalah seorang murid atau penuntut ilmu, maka duduklah ya sebagaimana duduknya seorang penuntut ilmu, bukan duduk sebagaimana dia seorang pengajar. Jadi kita itu harus tahu diri masing-masing. Kalau memang kita seorang murid, dia duduk sebagai seorang murid. Walaupun aslinya seorang pengajar, tapi duduk jadi seorang murid, kan di situ jadi seorang murid. Kalau memang beliau pengajar dalam satu majelis, ya duduk ya seorang pengajar. Contoh begini, misal saya pengajar di walillahilham, semua atas pertolongan Allah. Ya, saya pengajar di Indonesia misalnya, kemudian saya datang ke Masjid Nabawi. Dari hotel itu sudah niatkan, bukan hanya dari hotel, dari Indonesia. Saya sudah meniatkan dari Indonesia, ya Allah, saya datang ke Masjid Nabawi, pengen sholat di Masjid Nabawi, juga pengen menuntut ilmu. Saya siapkan buku Bu, ya karena kalau pakai HP itu kadang ujiannya berat.
Ya, saya siapkan buku, saya siapkan balpen. Saya juga bilang ke anak-anak, nak jangan lupa balpen buku, balpen buku, balpen buku. Jangan lupa dibawa pas umroh itu bawa tuh balpen buku. Kenapa? Karena kita mau menghadiri majlisnya Syekhah. Kita menghadiri majelis di Masjid Nabawi. Sudah niat dari Indonesia. Ibu-ibu tahu kalau kita sudah niat menuntut ilmu dan barang siapa ada hadisnya sahih, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, kata Rasulullah, mendatangi masjidku, mendatangi Masjid Nabawi untuk mencari kebaikan, untuk mencari ilmu, tidak ada niat selain itu, maka itu terhitung sebagai jihad. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau nanti insya Allah ya ini hari Jumat, saya doakan dulu semoga ibu-ibu yang hadir semua di sini, semoga Allah mudahkan untuk mendatangi Masjid Nabawi. Amin. Ya, jadi yang diingat tuh bukan cuma tongkat selfie. Kan kalau orang Indonesia mau umroh, yang sibuk apa dicari? Tongkat. Ya untuk apa? Untuk selfie. Padahal jelas-jelas ya, saya tuh kadang sedih ya ibu-ibu kalau ada orang di Masjid Nabawi, rata-rata yang saya temui orang Indonesia itu sibuk cetrat, Allahu Akbar. Padahal mungkin di masjid itu ada orang lagi baca Al-Quran ya. Sampai ada tuh orang nungguin, bukannya nungguin syuruk. Saya pernah jumpa sama orang Indonesia. Bu, saya ngobrol ya, dari mana? Dari Indonesia. Oh, Masya Allah, ibu lagi nungguin syuruk ya? Kita habis subuh. Enggak, saya lagi nungguin itu kubah bergeser, katanya gitu. Mau ngapain bu kok nungguin kubah bergeser? Mau video. Masya Allah, itu ada juga jenis yang begitu. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu balik lagi, ya diniatkan dari di Indonesia untuk menuntut ilmu. Nanti ketika saya dan anak-anak datang ke Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu, di situ ada seorang syekh, ya seorang syekhah, maka saya duduk sebagaimana saya seorang penuntut ilmu. Saya duduk dengan jamaah, ya duduk sambil nulis, sambil dengarkan baik-baik. Ya jangan karena misalnya contoh saya pengajar di Indonesia, saya duduk di samping syekhanya, jangan ya. Karena saya tahu diri saya sekarang ya di Masjid Nabawi saya seorang penuntut ilmu. Gitu ya ibu-ibu ya. Masya Allah, indah bu, benar indah sekali. Tapi gimana ya, oh situ orang ngomongnya bahasa Arab gitu kan. Kan kalau di Masjid Nabawi ada bahasa Arab. Yuk dengarkan aja ya. Yang penting ibu-ibu pas syekhonya lagi bicara bahasa Arab, ibu jangan amin, amin. Kadang kalau yang nggak paham itu dikiranya berdoa, padahal syekhonya lagi berbicara. Doakan ya, mohon doanya. Nanti mudah-mudahan ada salah satu jamaah atau keluarga kami ya siapapun ya, orang yang Allah kehendaki untuk orang Indonesia khususnya untuk bisa mengajar di Masjid Nabawi. Amin. Jadi dulu tuh ada tuh, saya masih ingat dulu ada namanya Syekhah Ustadzah Suraya. Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau masih ada. Tapi beliau sudah pensiun ngajar di Masjid Nabawi. Beliau orang Indonesia Mbak Mia. Orang Indonesia, asli orang Indonesia. Beliau hijrah ke Madinah. Ya Masya Allah. Dan Allah berikan keutamaan kepada beliau ngajar di Masjid Nabawi untuk jamaah umrah Indonesia. Ya, jadi doakan ya ibu-ibu. Semoga nanti ada salah satu warga Indonesia Raya yang Allah berikan kemudahan untuk mengajar di Masjid Nabawi dengan bahasa Indonesia. Ya amin. Ya Masya Allah. Emang bisa Ustadzah ngajar di Masjid Nabawi? Bisa. Ya bisa sebagai relawan. Dan itu nanti pastinya diuji. Keilmuannya sampai mana, kalau lulus boleh ngajar. Ya Masya Allah. Baik, kita lanjut jadi ingat Masjid Nabawi ya. Wala yarfa' sautahu. Karena kita sebagai seorang penuntut ilmu, maka tidak usah kita mengeraskan suara. Ya, tidak bisa. Tidak baik kita mengeraskan suara, apalagi mengeraskan di atas suara gurunya. Raf'an balighan. Ya, teriak-teriak itu tidak diperkenankan. Min ghairi hajat, tanpa ada hajat di dalamnya. Wala yadhhak. Lihat ibu-ibu, tidak pula tertawa terbahak-bahak. Ya, tertawa itu kan ada levelnya. Ya kalau tertawanya hanya sekedar tertawa ringan masih diperbolehkan. Tapi kalau tertawa sudah terbahak-bahak tidak. Ya. Bahkan malu ya Bu. Kalau kita sebagai seorang wanita dengar ada wanita-wanita yang tertawanya sampai. Ya kan ada tuh anak-anak zaman sekarang tertawa terbahak-bahak gitu kan. Kita sebagai seorang muslimah, ya Allah. Ternyata yang tertawa tuh orang-orangnya pakai kerudung toh gitu ya. Iya kan? Dan itu menjadi sesuatu yang menurut kita itu malu ya sebagai seorang muslimah. Baik. Wala yuksirul kalamin ghairi hajah. Ini penting nih. Ibu-ibu kalau duduk di majlis ilmu tidak ada ya majlis di dalam majlis. Tidak ada
kita ngobrol dengan kawan kita. Pada diam, gitu ya. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu karena nggak mau mengganggu konsentrasi gurunya. Kalau kita ngobrol sama temennya kan pasti mengganggu itu. Ya entah itu suaranya, entah itu akhirnya gurunya, loh kok ini orang jamaah kok ngobrol sama jamaah. Itu membuyarkan konsentrasi. Imam Syafi'i itu mau apa istilahnya ini? Mengganti halaman ke halaman berikutnya tuh beliau pelan-pelan sekali. Sampai beliau tuh menceritakan, saya tidak berani untuk membuka lembaran baru kecuali dengan suara yang lirih. Kenapa? Khawatir guruku terganggu. Masya Allah. Apalagi ini kondisinya ibu-ibu ngobrol. Ya. Jadi kan yang namanya ngaji tuh nggak 1 kali 24 jam kan Bu? Paling banter 1,5 jam. Ya, maka pastikan kita tidak ngobrol. Kalaupun mau berbincang dengan temannya, tahan dulu. Selesai kajian, sudah membaca doa kafaratul majlis, ya. Para jamaah sudah bangun dari majlisnya, boleh nanti silahkan. Mau berbincang boleh silahkan. Ya. Tapi dalam majlis tolong tidak berbincang kecuali dalam keadaan darurat. Dan itu pun lebih baik pakai tulisan. Misalnya ada kabar ya yang mengharuskan ia keluar dari majlis, maka angkat tangan dan izin kepada gurunya, wahai guruku saya izin untuk meninggalkan majlis. Kemudian berpesan kepada temannya, tolong nanti sampaikan ke guruku anakku masuk rumah sakit misalnya. Misal, tulis di kertas, lempar ke temannya atau geser ke temannya, nanti tolong sampaikan ke gurunya. Masya Allah, itu orang-orang yang beradab. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmu. Ya, jadi Masya Allah tadi saya sudah melihat, Masya Allah ada jamaah mau ke kamar mandi, acungkan tangan izin mau ke kamar mandi, itu bagus, Masya Allah. Ya, jadi kalau majlis belum ditutup, sebaiknya kita tidak meninggalkan majlis. Kalaupun memang ada yang darurat, maka kita acungkan tangan, kita minta izin kepada guru. Masya Allah. Baik, lanjut ya ibu-ibu ya. Kemudian wala ya'bas biyadihi wala ghairiha. Tidak juga memainkan tangan. Ya. Baik itu apa tuh namanya? Ya, bas itu bisa memainkan tangan atau membunyikan tangan atau tangannya di kepala, itu sama aja. Artinya lebih luas. Wala yaltafit yaminan wala shimalan min ghairi haja. Kalau kita lagi menuntut ilmu, maka fokus pandangannya ke depan. Tidak usah nengok kanan, tidak usah nengok kiri. Orang Indonesia misalnya dengar sesuatu di belakang, dok, gitu ya, misalnya ada apa yang jatuh. Coba ibu-ibu bisa nahan enggak untuk tidak nengok? Pasti tuh serentak tengok ke belakang, padahal gurunya ada di depannya. Ada apa ya gitu. Padahal ternyata apa? Barang jatuh gitu ya. Nah, kita berat ya Bu ya, karena kita sudah terbiasa nengok kanan, nengok kiri, apalagi ada sesuatu yang itu membuat kita terkejut. Ya padahal kata Syekh di sini wala yaltafit yaminan wala shimalan. Baik. Bal yakunu mutawajjihan lisyekh musghiyan ila kalami. Jadi apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu? Fokus. Pandangannya ke depan, tidak ngobrol dengan kawannya, tidak tengok kanan dan kiri apalagi belakang, tapi dia fokus, hatinya ada di situ, jasadnya ada di majlis ilmu, pikirannya ada di majlis ilmu, dan kalau ada sesuatu yang berfaedah ia dapatkan dari seorang guru maka ditulis. Ya. Dan ini bagian dari adab, Masya Allah. Dan ini berlaku juga bagi para guru yang mengajar di instansi-instansi sekolah, lembaga-lembaga sekolah, ajarkan murid-muridnya begitu, adab. Ya, apalagi kalau muridnya sudah usia-usia SMP, SMA, itu ajarkan adab. Karena zaman sekarang itu banyak anak-anak ya yang gurunya menerangkan dia asik HP-an. Ya, ada nggak ibu-ibu anak-anak begitu? Ada. Maka sebaiknya kalau memang HP itu tidak dibutuhkan dalam KBM ya, maka sebaiknya anak-anak tidak memegang HP. Ya, biar lebih fokus. Karena kalau nggak begitu, apa yang dilakukan mereka HP-an. Ya. Dan ini musibah teman-teman. Zaman sekarang itu zaman dimana semakin banyak kerusakan. Ya, kalau dulu orang menuntut ilmu, ya ibu-ibu ya, ngaji itu fokus. Zaman sekarang tidak.
Fokus. Baik, kemudian satu lagi Ibu-ibu, faslun. Ya. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bih. Nah, ini bagus juga nih. Di antara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, alla yaqra'a 'ala syekh fi hali syughli qalbi syekh. Tidak menyetorkan apa yang ingin kita setorkan kepada guru kita ketika guru kita tidak mau untuk menerima setoran. Maksudnya hatinya itu syughul, ya hatinya itu sibuk. Kalau kita tidak boleh memaksa untuk belajar kepada seorang guru kalau memang gurunya belum mau untuk membagi ilmu, belum mau untuk menerima setoran. Ya sudah, ya kita izin dulu. Wahai guruku, apakah saya boleh menyetorkan hafalanku? Oh boleh, silakan datang ke rumah, boleh. Tapi ketika gurunya tidak menerima atau belum menerima, maka kita tidak boleh memaksanya. Wa malalihi wastifazihi wa ghammihi wa farhihi wa ju'ihi wa 'atashihi wa nu'asihi wa qalaqihi wa nahwi dzalik. Atau misalnya gurunya itu sedang dalam kondisi yang memang beliau tidak mau menerima setoran. Contohnya misalnya apa? Sedang sedih, atau contohnya sedang bosan, atau contohnya waju'i, atau sedang dalam keadaan lapar, atau sedang dalam keadaan atos, haus, ya, atau dalam keadaan mengantuk. Itu kita nggak boleh maksa. Ya, termasuk di dalamnya ibu-ibu mohon dengan sangat. Kalau ada seorang guru, saya sering ini menemukan lagi buru-buru, ya, misalnya lagi buru-buru. Itu saya pernah menemukan jamaah, ya. Setelah saya mengisi kajian, ada jamaah ngantri, pengen konsultasi, ya. Saya waktu itu menerima 1-2, ya. Kemudian saya ditelepon suami saya, ya. Istriku sudah selesai belum? Ya, beliau sudah datang. Berarti kalau dalam hal ini saya sebagai seorang istri, saya harus pamit kepada para jamaah. Maaf ya jamaah, saya belum bisa menerima semua konsultasi yang di sini, saya harus keluar. Nah, maka dalam kondisi demikian seorang murid harus legowo. Walaupun dia sudah antri, tapi karena seorang guru, dia harus mendahulukan suaminya, maka harus legowo. Tidak boleh kita menggibahi guru kita. Gimana tau udah ngantri gitu ya. Dan itu kebaikan seorang guru, ya. Tidak ada dalam player menerima konsultasi, ya. Kecuali kalau memang acaranya memang di situ ada konsultasi di dalamnya. Kalau memang acaranya umum, itu biasanya nggak ada konsultasi. Itu hanya kebaikan guru aja, pengen mendengarkan konsultasi. Ya, dan ini banyak sekali para akhwat yang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ya ibu-ibu, kalau memang gurunya membolehkan untuk konsultasi curhat, boleh. Tapi kalau memang keadaan gurunya harus pergi dari majelis, ya sudah kita nggak boleh ikut-ikutan. Pernah juga jamaah, ya saya sudah berdiri, diikuti langsung, Ustazah nomor teleponnya berapa gitu ya. Saya mau curhat, itu nggak boleh. Ya sudah, biarkan gurunya pergi, sudah legowo. Nanti mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang saya bisa curhat, saya bisa konsultasi. Masya Allah. Dan ini bagian dari adab ya akhwat. Ya, karena saya sering menemukan kalau selesai kajian itu ada jamaah yang konsultasi. Waktunya sudah habis, masih pengen konsultasi. Dan ibu-ibu tahu yang namanya akhwat, ya kalau bertanya itu nggak langsung to the point. Ya 10 menit, 15 menit, ya muter-muter. Ya saya dengarkan. Ya ujung-ujungnya apa curhat. Ya. Baik, lanjut ya ibu-ibu. Kemudian di sini wa nahwi dzalik mimma yashuqqu alaihi aw yamna'u min kamali huduril qalbi wan nasyat wa an yaghtanim awqat nasyatish syekh. Jadi intinya bahwa kalau memang gurunya belum siap untuk menerima konsultasi, menerima setoran, menerima pertanyaan, maka kita tidak memaksa mereka untuk memberikan ilmu kepada kita. Masya Allah. Wa min adabihi an yahtamila jafwata syekh wa su'a khuluqihi wa alla yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati dhahiruha al-fasad ta'wilat sahiha fama ya'juzu an dhalik illa qalilut taufiq aw adimuhu wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tidar ila syekh. Saya baca satu paragraf dulu. Wa adharu anna ad-dhanba lahu wal 'ataba 'alayhi fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya wa anqa liqalbi syaikhihi lahu. Jadi begini.
seorang murid kalau dia melihat ada kekurangan pada diri gurunya. Nah, ini penting nih, ibu-ibu. Maka kedepankan uzur. Ya. Oh, misalnya kita lihat kok guruku kok biasanya riang gembira, datang dengan muka yang sedih ya. Maka tidak boleh kita bersuudzon, jangan-jangan nanti di majlis ini begini, nggak boleh. Kita kasih uzur. Oh, mungkin guruku kalau akhwat mungkin lagi datang bulan. Oh, guruku mungkin habis safar. Oh, guruku mungkin kurang tidur. Oh, guruku mungkin anaknya sakit. Oh, guruku mungkin terus uzur-uzur yang kita kedepankan. Bukan justru ketika gurunya datang dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh seorang penuntut ilmu, kemudian akhirnya dia tidak puas dengan gurunya dan terjadilah yang namanya ngomongin guru, gibahin guru. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak akan barakah ilmunya. Jadi kalau memang guru itu ada kesalahan, tegur. Tegurnya bagaimana? Tegur dengan cara yang baik. Ya. Kenapa? Karena guru juga bukan orang yang maksum. Tetap guru juga manusia. Pernah ada kesalahan yang dilakukannya, gitu ya. Ada rasa sedih yang menghanyutinya. Ada rasa senang yang ia rasakan. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak diharapkan ya dengan gurunya, katakan. Tidak menjadi obrolan di belakang. Maaf wahai guruku, tadi saya lihat begini. Apakah apa yang terjadi dengan engkau? Ada yang bisa saya bantu? Wah, masya Allah, bagus. Ya, beradablah di depan guru, beradablah di belakang guru. Kenapa? Karena kalau kita bisa beradab di depan guru, tapi kita tidak bisa beradab di belakang guru, itu musibah. Ya, masya Allah ya akhwat, masya Allah. Di antara adab seorang murid kepada guru adalah mendoakan gurunya. Kalau memang terjadi sebuah kesalahan di hadapan muridnya, seorang guru terjadi kesalahan, maka sampaikan nasihatnya, doakan. Semoga Allah berikan petunjuk kepada guruku. Masya Allah. Dan ini bakti kita kepada guru kita. Dan seorang guru itu sebenarnya tidak menginginkan apa-apa dari muridnya. Yang diinginkan oleh guru tersebut, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa dipraktekkan oleh murid-muridnya. Itu saja. Ya. Baik. Nah ini nih, bagus nih. وَقَدْ قَالُوا مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ التَّعَلُّمْ بَقِيَ عُمْرُهُ فِي عِمَايَةِ الْجَهَالَةِ. Ini juga ada disebutkan oleh Imam Syafi'i, ya. Bahwa barang siapa yang nggak bisa bersabar dengan rasa pedih dalam belajar, ya. Menyimpan adzul itu sebenarnya hina, tapi saya tidak menerjemahkan hina di sini, rasa pedih dalam belajar. Jadi orang kalau mau belajar itu harus ada perjuangan di dalamnya. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ketika ingin mencari satu hadis ya akhwat, pergi ke Yaman, pergi ke Baghdad, di tengah perjalanan habis bekal, maka beliau menjadi kuli panggul di sebuah pasar. Dan ini bentuk perjuangan Imam Ahmad dalam mencari ilmu, ya. Jadi kalau kita nggak sabar dalam mencari ilmu, kalau kita nggak sabar berjuang dalam mencari ilmu, maka kita akan hidup sepanjang kita ada di dunia ini dengan kebodohan. Jadi termasuk di dalamnya sabar dalam menghadapi guru. Biasanya ibu-ibu yang nggak sabar tuh ketika pelajaran apa tuh? Tahsin. Ya. Ibu-ibu baca gurunya bagus, teliti gitu gurunya. Menurut ibu-ibu kayaknya saya udah benar. Coba ibu-ibu bilang ini kurang gitu. Kurang, diperbaiki. Pulang ke rumah ibu-ibu latihan depan cermin. Berangkat lagi kok masih salah. Ya. Gurunya bilang lagi, karena ini gurunya masya Allah ilmunya bagus. Ya masya Allah, pengen memberikan yang terbaik kepada muridnya, teliti, harusnya disyukuri. Ya, disalahin lagi. Ya. Dia langsung, udahlah saya pekan depan gak usah datang ke sana kecuali kalau gurunya itu memang beda gitu ya, kalau ganti guru. Itu nggak boleh ibu-ibu. Justru mungkin kan ada tuh guru tahsin yang begitu tuh. Guru yang telaten, teliti banget itu ada loh. Ada katanya ya. Ibu-ibu maju sama temen, ya, bareng datang berdua sama temen. Yang satu qadarullah dapat gurunya A. Kita dapat gurunya B. Guru A, teman kita yang dapat guru A udah sampai Al-Fatihah, sudah lanjut. Kita masih di Al-Fatihah aja gitu ya. Maka berjuang ibu-ibu, jangan sampai kita malah ngelendengin gurunya. Kepiye toh guruku disalahin terus gitu ya. Padahal memang belum benar. Ya. Dan jangan pula kita pengen pindah guru, jangan. Sudah itu yang terbaik, dinikmati.
Bisa jadi teman kita yang sudah juz 30 selesai, ternyata ketika berguru di tempat lain, bacaannya nggak bagus. Nah, kita yang kata ibu-ibu ya, kita yang 1 bulan nggak dipindah-pindah surat Al-Fatihah, ketika berguru di guru yang sama dengan kawan kita, ternyata bagus. Nah, jadi bersabar, berjuang. Nggak boleh yang namanya menuntut ilmu itu baperan. Ya. Kalau guru kita memang membenarkan sebuah koreksian, ya diterima, alhamdulillah. Berarti guruku itu masya Allah ilmunya lebih tinggi. Ya, masya Allah. Siap ibu-ibu? Masya Allah. Prakteknya kan perlu perjuangan ya, masya Allah. Baik. Kenapa saya contohkan tahsin? Karena ini real yang ada. Ya. Baik. Kemudian di sini apa? Halas. Wa man sabaru alaihi ala umruhu ila izzil akhirah wad dunya. Ya, dan dia harus bersabar ya terhadap apa-apa yang ditemui untuk belajar ini, dan itu kebaikan yang ia akan dapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa minhul atharul masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Dhalaltu taliban fa'azzaztu matluban." Masyaallah. Ini asar berarti bukan perkataannya Rasulullah, tapi perkataannya Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berarti Abdullah ibnu Abbas. Apa yang dikatakan? Nah, Ibnu Abbas berarti kibarus sahabat atau sigharus sahabat, ibu-ibu? Sahabat senior atau junior? Junior, karena beliau putranya Abbas. Apa yang disebutkan? Saya telah berjuang dalam menuntut ilmu, masya Allah. Dan saya merasakan kemuliaan dari ilmu itu sendiri ketika akhirnya memberikan ilmu dari apa yang sudah saya dapatkan. Dan Abdullah ibnu Abbas, ibu-ibu, beliau punya majelis di sebuah kota yang tidak jauh dari kota Mekah, yaitu namanya kota Taif. Ibu-ibu ada yang pernah ke Taif? Belum? Berdoa sama Allah mumpung hari Jumat. Ya Allah, tadi saya dengar ustazah nyebut-nyebut Taif, gitu ya. Ya Allah, saya pengen ke Taif, ya. Taif itu ada di mana? Di dekat kota Mekah. Jadi biasanya yang berangkat umrah, city tournya diantaranya adalah ke Taif. Ya, kurang lebih 2 jam, 1,5 sampai 2 jam kita naik bis ya sampai ke Taif, dan nanti ada Masjid Abdullah ibnu Abbas. Ya, di situ kata para ulama diantaranya adalah tempat di mana Abdullah bin Abbas dulu mengajar. Ya, saya kemarin juga menyampaikan di majelis mana itu Mbak Mia, bahwa Abdullah bin Abbas itu ibu-ibu karena takut kepada Allah, saking tawaduknya, beliau belum mau tinggal di kota Mekah. Kata beliau, karena saya khawatir kalau tinggal di kota Mekah, maka saya bermaksiat kepada Allah, dan kota Mekah adalah kota yang suci, di mana kalau kita berbuat baik maka dilipat gandakan. Begitu pula ketika kita bermaksiat maka dosanya dilipat gandakan. Maka Abdullah bin Abbas lebih memilih untuk tinggal di kota Taif. Masya Allah. Ya, di kota Taif, karena Taif itu bukan bagian dari hududul haram, dari tempat yang Allah muliakan. Ya, jadi ada kota Mekah tuh juga nggak semuanya masuk ke tanah haram, Bu. Tidak. Ya, ada kota Mekah sebagian yang keluar dari tanah haram, ada sebagian yang masuk ke tanah haram. Dan orang-orang yang salat di tanah haram walaupun bukan di Masjidil Haram, salat masih di tanah haram. Misalnya meja ini adalah kota Mekah. Tanah haram itu yang ada di atas ini misalnya. Maka orang yang salat di tanah haram, nah tisu ini sekitaran Masjidil Haram. Orang yang salat di tanah haram walaupun bukan salat di Masjidil Haram, dia dapat bonus setiap kali salat 100.000. Enak ya Us? Iya enak. Tapi kalau dia bermaksiat, sekalinya bermaksiat juga dosanya dilipat gandakan. Ya, jadi kalau ibu-ibu nanti umrah, ya misalnya nggak memungkinkan untuk datang ke Masjidil Haram, salat di hotel itu sudah dapat 100.000. Beda dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini snack ya. Contoh. Ini snack ya. Kardus snack. Ini Masjid Nabawi, hotel ibu di sini. Maka ibu mau dapat 1.000 pahala, ibu harus masuk ke Masjid Nabawi. Kalau nggak memungkinkan dalam masjid, di luar pelataran Masjid Nabawi, selagi itu belum keluar gerbang masih dapat 1.000. Tapi kalau sudah sholat di emperan toko itu sudah nggak dapat. Ya. Jadi ini perlu ilmu yang harus diketahui. Eman Bu, eman. Kalau kita sudah sampai sana, kita malas-malasan salat di Masjid Nabawi, kita nggak dapat 1.000. Ya, masya Allah. Saya berbicara masalah umroh, terus mudah-mudahan nanti ketularannya ibu-ibu ya. Amin. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa bareng-bareng serombongan satu pesawat ya. Amin. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kajian kita. Masya Allah. Semoga apa yang tadi ibu-ibu dapatkan segera diamalkan. Allah ringankan untuk mengamalkannya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.